Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk mahasiswa MBS 5D EGHI? Kali ini Bu Rizky akan menjelaskan mengenai perilaku biaya di bab 3. Nah, dasar-dasar perilaku biaya. Pada bab 2 kita melihat bagaimana biaya digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan dan nilai persediaan akhir. Biaya-biaya ini penting dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Oke, pada perilaku biaya atau cost behavior, istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Pada bab ini nanti kita akan membahas mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Apakah itu biaya tetap atau fixed cost? Ini biasanya di mikroekonomi sudah dijelaskan. Nah, di sini Bu Rizky menuliskan bahwa untuk biaya tetap ini tidak akan berubah meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya apa? Oke, untuk biaya gedung. Jadi biaya gedung ini seberapapun banyak, untuk jumlah produksi meskipun banyak, di sini tidak akan mempengaruhi biaya dari biaya gedung. Contohnya di sini, nih, mesin digunakan untuk memotong pipa logam tipis menjadi potongan-potongan sepanjang 3 inci. Karena potongan 3 inci ini digunakan dalam setiap pemanas, kita dapat menggunakan jumlah pemanas sebagai ukuran keluaran dari aktivitas pemotongan. Oke, agar lebih mudah, anggaplah aktivitas pemotongan menggunakan dua masukan, yaitu mesin pemotong dan listrik untuk mengoperasikan mesin pemotong. Mesin pemotong disewa dengan harga 60.000 US dollar per tahun dan memiliki kapasitas produksi sampai 240.000 potongan 3 inci dalam setahun. Biaya penyewaan mesin pemotong adalah biaya tetap. Ini mesin ya, karena mesin itu kan tetap seperti itu bentuknya, jadi tidak akan berubah. Sebesar 60.000 US dollar per tahun. Ini contoh perilakunya. Sewa mesin sebagai biaya tetap, jadi nanti tidak akan berubah berapapun lamanya. Kemudian jumlah potongan 3 inci, biaya per unitnya. Biaya per unitnya, dari mana biaya per unit? Dari 60.000 US dollar dibagi 60.000. Biaya per unitnya 1 US dollar, jadi satu piecesnya 1 US dollar. 60.000 dibagi 120.000 jumlah potongan, sehingga didapatkan 0,50. 60.000 US dollar dibagi 240.000 jumlah potongan, sehingga biaya per unitnya sebesar 0,25 US dollar. Oke, di sini adalah grafiknya. Kalau di mikroekonomi kalian sudah dapat, insya Allah ini sudah paham. Kenapa kok grafiknya ini lurus? Karena ini adalah biaya tetap. Seberapapun unit yang diproduksi, semakin banyak atau semakin sedikit, biaya tetapnya tetap sebesar 60.000 US dollar. Karena ini di sini tadi biaya tetapnya yaitu mesin pemotong. Nah, jumlah biaya tetapnya 60.000 US dollar. Next ke biaya variabel. Kalau biaya variabel di sini kebalikannya dengan biaya tetap. Kalau biaya variabel ini biayanya akan berubah sesuai dengan jumlah produksi. Biasanya kalau di sini itu bisa yaitu bahan baku. Tapi kalau dicontoh untuk akuntansi manajemen ini, nah di sini adalah biaya listrik. Biaya listrik otomatis kalau kita memproduksi barang lebih banyak, kita akan membutuhkan listrik yang lebih banyak. Anggaplah untuk memotong satu potongan logam 3 inci mesin menggunakan 0,1 jam kilowatt dan biaya listriknya adalah 2 US dollar per jam kilowatt. Jadi biaya listrik per potongan 3 inci yaitu 0,20. Dari mana? Dari 2 US dollar dikalikan 0,1 jam. Oke, biaya listriknya di sini. Bu, di sini biaya listriknya kok berbeda dari yang sebelumnya? Jelas, karena di sini tadi adalah biaya variabel yang akan berubah dengan atau sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Biaya listrik
listriknya 12.000 US dollar, kita menggunakan jumlah potongan 60.000, sehingga biaya per unitnya 0,20. Dari mana? 12.000 dibagi 60.000. Kemudian 48.000 US dollar dibagi 240.000, didapatkan biaya per unitnya sejumlah 0,20 US dollar. Jumlah biaya variabel. Biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit, sama ya ini ya. Jadi kalau seandainya kita mau mencari biaya per unit, berarti biaya listrik dibagi jumlah potongan. Kalau yang dicari biaya listrik berarti 3 jumlah potongan dikalikan biaya unit. Nih, sama ya. Oke. Di sini kurvanya berbeda dengan yang biaya tetap tadi. Nah, di sini akan semakin tinggi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biaya campuran. Kalau biaya campuran di sini jumlah biaya didapatkan dari biaya tetap dan jumlah biaya variabel atau biaya variabel. Kalau di mikroekonomi ini namanya total cost. Nah, atau total biaya, sama saja. Dicontohkan di sini. Anggaplah ready heaters memiliki 3 agen penjualan. Setiap agen penjualan mendapatkan gaji sebesar 10.000 US dollar per tahun, ditambah komisi sebesar 0,50 untuk setiap pemanas yang mereka jual. Aktivitas dilakukan adalah penjualan pemanas dan penggerak biaya yang terjual. Jika 100.000 pemanas terjual, maka jumlah biaya penjualan adalah 80.000 US dollar. Jumlah dari biaya gaji tetap sebesar 30.000 US dollar. Nah, ini 3 orang dikalikan gajinya. Ini adalah biaya tetapnya, dan biaya variabelnya ini komisinya. Jadi semakin banyak kita menjual pemanas, otomatis komisinya juga akan lebih besar. 50.000 US dollar dari mana? 0,50 komisi ini dikalikan dengan jumlah yang terjual. Nah, jumlah biayanya yaitu 30.000 US dollar ditambah 0,50 dikalikan unit yang terjual. Nih, tabel berikut menunjukkan biaya penjualan untuk tingkat aktivitas penjualan yang berbeda. Biaya yang terjual, biaya variabel, biaya tetap. Tuh, jumlah biaya penjualan. Jadi di sini sudah saya gambarkan ya. Jadi saya beri kode A, B, C, D, D. Kemudian D didapatkan dari B plus C. Yang ini didapatkan dari D dibagi A. Oke. Kalau yang D ini B plus C sudah ya tadi. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai, langsung saja nggih, karena ini nanti banyak sekali. Oke. Perilaku biaya bertahap. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu. Pada titik tertentu naik ke tingkat biaya lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Pada tampilan 3 strip 5, biaya adalah sebesar 100 US dollar selama keluaran aktivitas hingga 0 sampai 10 unit. Jika keluaran antara 0, 10 dan 20 unit, biaya naik menjadi 200 US dollar. Ini adalah biaya bertahap. Dicontohkan, ready heaters mempekerjakan 3 teknisi. Nah, itu salah satu pabrik besarnya. Nih, 3 teknisi dibayar 70.000 per tahun dan mampu memproses 2.500 pesanan. Ini ya. Jadi tiap orang itu dia memproses 2.500 pesanan dengan jumlahnya 210.000 US dollar dari 3 kali 70.000. Oke, fungsi biaya untuk contoh ini ditunjukkan pada tampilan 3 strip 6.
Oke, 3 strip. Nah di sini nggak kelihatan ini tapi ya. Jadi di sini itu diceritakan bahwa ini adalah biayanya, biaya satu orang, gaji satu orang. Tadi kan ada 3 teknisi, jadi di sini itu dijelaskan bahwa satu orang 70.000 US dollar dengan total prosesnya, produksinya 2.500. Sehingga kalau 3 orang itu perusahaan akan mengeluarkan 210.000 US dollar dengan jumlah 7.500 produksi. Kemudian di sini dicontohkan lagi, Ready Hitters mungkin tidak memproses 7.500 pesanan perubahan sepanjang tahun. Ini dengan kata lain ya, jadi diperumpamakan perusahaan tidak menggunakan semua kapasitas untuk memproses pesanan perubahan. Anggaplah 6.000 pesanan dalam setahun. Kita dapat melihat bahwa perusahaan hanya menggunakan 80%-nya. Dari mana? Dari 6.000, nah dibagi 7.500. Dengan kata lain, Departemen Teknik memiliki 20% yang tidak digunakan atau berlebih. Biaya kapasitas yang tidak digunakan ini adalah 42.000 US dollar. Dari mana? Dari 0,20 atau 20% ini tadi dikalikan dengan biaya atau gaji 3 pegawai 3 teknisi. Oke. Bahkan jika perusahaan telah mengantisipasi kebutuhan hanya 6.000 pesanan perubahan akan sulit mempekerjakan teknisi ekuivalen dengan 2,4 orang teknisi. Sudah ya di sini ya. Oke, contoh teknisi di atas akan diperluas dengan memasukkan sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Setiap teknisi dibayar 70.000 US dollar dan mereka mampu memproses 2.500 pesanan perubahan. Lebih jauh lagi, anggaplah Ready Hitters menghabiskan 90.000 US dollar untuk perlengkapan aktivitas teknis. Nah ini biayanya, aduh gak kelihatan, gak apa-apa ya, nanti silakan dibuka di buku kalian. Kita mencari tarif aktivitas teknisi tetap. Ya, tarif aktivitasnya yaitu 210.000 US dollar dibagi 7.500 didapatkan 28 US dollar per pesanan perubahan. Kemudian tarif aktivitas variabel adalah jumlah biaya sumber daya fleksibel dibagi dengan kapasitas yang digunakan. Tadi kan perusahaan atau Ready Hitters menambahkan biaya sumber daya fleksibelnya menjadi 90.000 US dollar. Dengan anggapan kapasitas yang digunakan tidak lagi 7.500 melainkan 6.000. Jadi pesanan perubahannya sebesar 15 US dollar. Jadi biaya perubahan dari suatu pesanan adalah 43 US dollar. Dari mana? Dari 28 ditambah 15 US dollar. Oke. Sumber daya tersedia didapatkan dari sumber daya yang digunakan ditambah kapasitas yang tidak digunakan. Tadi yang digunakan 6.000, yang tidak digunakan 1.500. Berarti pesanan yang tersedia sebesar 7.500. Biaya pesanan yang dipasok. Biaya pesanan yang digunakan ya, ingat yang digunakan ditambah dengan biaya pesanan yang tidak digunakan. Nah, di sini yang digunakan itu 43 US dollar dikalikan 6.000 atau pesanan yang digunakan. Kemudian biaya pesanan yang tidak digunakan itu adalah tarif aktivitas teknisi tadi yang tetap dikalikan dengan sisanya, karena tadi kan 7.500 tapi yang di sini yang digunakan 6.000. Nah, bila di total dapatnya 300 US dollar. Oke, next ke asumsi linearitas. Definisi biaya variabel mengasumsikan hubungan linier antara biaya aktivitas dengan penggerak aktivitas. Contohnya Ready Hitters menggunakan pipa potongan 3 inci di setiap pemanas. Nah, biaya setiap potongan 3 inci itu 4 US dollar.
Berapa jumlah biaya variabel potongan?